Langsung memulai perkenalan diri. Namaku Lu Chen. Saya berusia 28 tahun. Saya seorang pengantar makanan. Jika bekerja lebih keras sedikit, penghasilan bulanan 8.000. Saat ini tidak memiliki mobil atau rumah. Namun adik perempuan dari CEO wanita sama sekali meremehkannya. Maka dia membanggakan nilai kekayaan kakak perempuannya kepada pria itu. Ini adalah kakak perempuan saya, Su Wanxing. Dia berusia 26 tahun. Jurusan keuangan di MIT. Jurusan manajemen bisnis. Memiliki 2 gelar doktor. Pendapatan tahun lalu 2 miliar. Memiliki mobil dan rumah. Objek kekagumannya adalah orang itu. Kekayaan dan kekuatan. Keduanya sangat luar biasa. Saat itu CEO wanita memperingatkan adiknya untuk bersikap rendah hati. Namun pria itu malah berkata bahwa dia adalah objek kekagumannya selama ini. Dan membuat kedua saudara perempuan hampir tergelakkan. Saat itu, wanita CEO tiba-tiba bertanya kepada pria, "Jika aku menikah denganmu, keuntungan apa yang akan Anda dapatkan?" Namun pria dengan percaya diri menjawab, "Jika menikah denganku, aku akan menyerahkan seluruh pendapatan. Aku akan mengurus semua pekerjaan rumah, dan akan memperlakukannya seperti seorang ratu." Namun wanita CEO sudah kehilangan kesabaran. Langsung menyatakan bahwa mereka bukan untuk kencan buta. Hal ini membuat pria sangat bingung. Dia melihat ke nomor meja. Ternyata itu meja nomor 8. Saat itu adik perempuan mengatakan bahwa ini adalah tempat khusus anggota. Meja nomor 8 yang dia maksud berada di sudut sebelah. Pria mendengar dan bersiap-siap untuk pergi dengan wajah malu. Namun akhirnya dipanggil kembali oleh adik perempuan. "Apakah kamu tahu? 28 tahun. Aset triliunan. Kekuatan militer nomor 1. Jika kamu bisa setengah dari kemampuannya, bukan hanya kakakku, aku juga bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Aku hanya seorang biasa. Bagaimana bisa aku dibandingkan dengan orang lain? Sampai jumpa." Namun ketika pria sampai ke tempat kencan sebenarnya, namun langsung dihina oleh wanita licik. Menghina pria sebagai pengantar makanan yang tidak punya uang. Mengambil air mendidih 1000 derajat dan menuangkannya. Bahkan memanggil penonton di sekitar. "Mari kita lihat sudut kencan kita. Apakah persyaratannya? Harus memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Harus memiliki pekerjaan tetap. Harus memiliki gaji tahunan di atas 200.000. Ya, semua ini memiliki ambang batas untuk masuk. Memang, bagaimana bisa mengantar makanan? Mengapa datang ke tempat seperti ini? Lihatlah, seperti kamu. Hidup pas-pasan. Dibandingkan dengan yang bekerja di pabrik, mengemudi layanan taksi online. Apa bedanya? Layak untuk kencan. Kamu menuangkan air kepadaku, itu sudah cukup. Masih melakukan diskriminasi pekerjaan. Saya hanya mendiskriminasi kalian. Rakyat biasa di lapisan bawah masyarakat. Ada apa? Gajinya sedikit dan tidak stabil. Ingin membeli tas. Kamu akan menghabiskan beberapa bulan gaji. Kamu bahkan tidak bisa membelinya. Orang seperti kamu, wanita mana yang akan menikah denganmu? Saat itu, wanita CEO tiba-tiba mendekat. Menunjukkan bahwa dia bersedia menikahi pria. Kemudian dia memberikan selembar kartu nama padanya. Menjelaskan bahwa besok akan pergi mengurus surat nikah dengan pria. Untuk perannya, karyawan. Namun wanita licik itu mengira dia dipekerjakan oleh pria. Memperingatkannya bahwa dia pasti akan menjadi harta berharganya sendiri. Bagian, tanpa disadari, orang yang di depannya ini adalah seorang dewa yang dihormati oleh semua orang. Identitas sebenarnya adalah seorang dewa yang memiliki kekuasaan yang besar. Saat pria bersiap-siap untuk mengantarkan pesanan makanan dengan mobilnya, sebuah mobil mewah sepanjang 20 meter melambat mendekatinya. Kemudian, seorang wanita cantik dengan kaki panjang turun dari mobil mewah tersebut. Ditemani oleh ribuan pengawal, dia berlutut di depan pria itu. "Bangunlah, aku sudah bilang padamu. Jangan terlalu terang-terangan seperti ini. Datang mencari saya. Harus rendah hati, bagaimana saya bisa hidup dengan kalian seperti ini? Hidup normal lah. Dewa, hari ini memang ada hal penting. Ada sesuatu yang penting. Raja telah mengeluarkan perintah. Aset triliunan Anda di Daxia. Kami ingin meminta maaf kepada Anda. Masih menyiapkan makan malam. Sudah cukup minta maaf. Saya penduduk asli Daxia. Seharusnya memperjuangkan kepentingan orang Daxia. Orang-orang Daxia merencanakan kesejahteraan. Sudah, cepat pergi kalau tidak ada urusan. Ingatlah, jangan pernah membocorkan identitas saya. Patuh pada perintah." Xiao Chen, bagaimana kencan butanya? Gagal lagi. Kamu sudah kencan buta. Lebih dari 20 kali. Kalau tidak segera menemukan pacar, apakah mungkin? Selalu menyuruhku mencuci celanamu. Ayo pergi. Kemana, Ibu? Tentu saja pergi ke rumah Wang untuk kencan buta lagi. Ibu, aku sangat khawatir. Apakah kamu tahu? Aku tidak bisa mengerti. Tetangga sebelah yang melakukan siaran langsung. Baru berusia 28 tahun. Sudah memiliki 2 anak. Mengapa kamu, sebagai anak laki-laki, tidak bisa menemukan pasangan? Ibu, gadis itu terlalu materialistis. Aku tidak suka. Ayo pergi. Ibu, kamu, jangan berisik. Bicaralah dengan baik. Apakah? King Ning, usiamu juga tidak muda. Lihatlah, kamu dan adikmu di mana? Memang tidak ada hubungan darah. Jika adikmu lagi tidak bisa menemukan pasangan, tidak bisa kalian berdua menikah. Saya bisa. Jahat, kamu yang mengganggu anak perempuanku. HMPH, aku tahu kalian keluarga ini pasti tidak akan tenang. Kamu, baiklah, kamu mencari aktor. Menghina anak perempuanku sudah cukup. Berani sekali memukul orang. Chen, sedikit bicara. Ibu, HMPH, sepertinya kamu dan anak perempuanmu
benar-benar memiliki karakter yang sama. Semua percaya diri dan nakal. HMPH, kamu berani menghina orang tua. Sungguh tidak tahu siapa calo itu. Menemukan keluarga seperti apa? Seorang pengantar makanan. Ini benar-benar sial. Mertua, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kedatanganmu kali ini, jadi kita akan baik-baik saja. Menyusun pernikahan kedua anak ini. Mari kita diskusikan. Baiklah, orang yang mengantar makanan ini ingin menikahi anak perempuanku. Bisa, mahar 3 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. 3 juta, meskipun harus menjual putrimu. Menjual diri, tidak sebanding dengan jumlah ini. Ibu mertua, apakah 3 juta terlalu tinggi? Ibu, orang lain paling tinggi hanya 30.000. Dengan situasi keluarga kalian, dia akan menikahi putriku. Harus membawa beberapa beban kalian. Dan mobil pengantin, rumah pernikahan. Tidak mungkin membiarkan kakak perempuanku tinggal di tempat kalian yang buruk ini. Memang, jika dihitung seperti itu, meminta 3 juta saja sudah kurang. Uang muka mobil dan rumah, aku akan membantu membayar untuk adikku. Kalian tenang saja. Dan juga, pengeluaran keluarga setelah menikah akan ditanggung oleh pria ini. Oh ya, setelah adikku menikah, kamu juga harus bertanggung jawab. Ya, benar, kamu harus bertanggung jawab atas ini. Akhirnya, aku menikahi kamu. Ataukah aku menikahi seluruh keluarga kalian? Lebih baik aku menghidupi seluruh keluarga kalian. Aku sudah memeliharanya, sudahlah. Baiklah, ini yang kamu katakan. Biaya pensiun ibuku, 10.000 per bulan. Kamu harus menyelesaikan mobil dan rumah untuk adikku. Bagi saya, tidak perlu begitu banyak. Kamu cukup menyerahkan seluruh gajimu setiap bulan. Semuanya serahkan padaku. Aku bahkan bisa menikahi seekor babi. Tidak mungkin saya akan menikahi kamu. Kamu generasi miskin. Bagaimana cara bicara kamu? Keluargamu, seorang sampah tua, seorang petugas kebersihan. Keluarga kami setuju untuk menjalin hubungan dengan keluargamu. Itu adalah kebaikan yang telah kalian kumpulkan selama 8 generasi. Kamu berani sekali bicara seperti itu. Sungguh, pantas saja kalian miskin seumur hidup. Memang, biar saya jujur padamu. Besok saya akan menghadiri pertemuan bisnis. Jika beruntung, mungkin akan bertemu dengan orang kaya asing dengan kekayaan miliaran. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menyamai mereka. Meskipun kekayaan mereka miliaran, mungkin akan melirik orang seperti itu. Tidak mungkin akan memperhatikan orang sepertimu. Tidak akan bisa menyamai sampah yang gajinya tidak sampai 10.000 per tahun. Jangan ikut campur. Gajiku tidak sampai 10.000 per tahun. Tapi asetku melebihi triliun. Hanya saja, saya tidak mungkin memberikan sepeser pun kepada wanita sepertimu. Aset triliunan. Kamu benar-benar suka bermimpi siang bolong. Kamu pikir kamu adalah dewa. Aku bilang, anakmu punya masalah mental. Bawa dia untuk berobat. Jangan biarkan dia malu-maluin. Chen, kamu ngomong apa sih? Ibu, aku tidak ngomong ngaco. Sebenarnya, aku ingin berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi, malah jadi dijauhi. Baiklah, aku adalah miliarder. Aku mengungkapkan kartu. Siapa bos besar kota barat? Seolah-olah aku belum pernah nonton film. Kamu satu-satunya miskin. Masih berani jadi miliarder. Kamu pikir kami akan percaya? HMPH. QB, 3 hari kemudian, mengadakan pesta kembaliku. Kamu benar-benar pandai bual. Kamu mau bikin aku tertawa sampai mati. Kamu pikir kamu sedang membuat film. Kamu orang seperti ini, masih ingin jadi orang sukses setelah gagal. Kalau kamu punya aset triliunan, aku akan berlutut setiap hari di depanmu. Aku akan memberimu satu. Ingat kata-katamu. Nanti di pesta kembaliku, saya pasti akan mengundang Anda. Mematuhi janji. Ah, Chen, ibu tahu kamu menahan amarah. Kalau kamu tidak ingin menikah, kita tidak akan menikah. Tapi ke depannya, jangan mengatakan hal seperti itu lagi. Keadaan keluarga kita, tetangga sekitar sudah tahu. Ibu, aku tidak bicara omong kosong. 3 hari kemudian, aku akan membuktikan semuanya padamu. Dan kakak, ayah, kalian beberapa hari ini juga tidak perlu pergi bekerja. 3 hari setelahnya, aku akan menjadikanmu dunia. Orang-orang paling bahagia di dunia ini. Yang kamu katakan, aku hampir menangis. Hanya kamu, seorang pemuda miskin, tidak pernah berada di masyarakat untuk waktu yang lama. Berani mengatakan kekayaan miliaran. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Kalau kamu memiliki kekayaan itu, putriku akan menikahimu tanpa syarat. Semua baik-baik saja. Hanya vasmu yang pecah. Layak untuknya. Lu Chen, mari kita daftar nikah. Apa? Kakak perempuan, kamu bilang apa? Wanita cantik tadi, apakah yang dia katakan benar? Apakah menurutmu kurir miskin itu? Siapa yang menyukainya? Wanita itu adalah aktris yang aku sebutkan sebelumnya. Sebelumnya saya agak ragu. Sekarang sudah pasti. Pasti dia adalah orang itu. Mengambil beberapa ratus yuan. Biarkan dia datang untuk tampil. Kita tunggu sebentar. Bukankah kita masih harus pergi ke asosiasi triliun? Kemana? Kamu harus mencari beberapa orang berpengaruh. Jangan pilih-pilih. Dia orang seperti Lu Chen. Mama, jangan khawatir. Seperti tempat seperti asosiasi triliun. Orang yang bisa pergi, harganya pasti tidak murah. Orang seperti itu ingin pergi. Tidak ada kesempatan. Nona Su, kita akan segera menikah.
Kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan mencari tabib untuk menyembuhkan Anda. Wan King, penyakit kakek, Anda tahu sendiri. Hanya saja, satu-satunya yang membuat kakek tidak tenang adalah kamu. Bisakah kamu menyanggupi satu hal untuk kakek? Kakek, apa yang kau katakan? Kakek ingin untuk menikahi seseorang dengan nama belakang Lu. Dia memiliki orang tua angkat yang merawatnya. Ada sebuah liontin naga biru di lehernya. Identitas aslinya. Sebenarnya, kakek, di satu sisi, aku melakukan ini untuk menyelesaikan wasiat kakek. Di sisi lain, ingin meminjammu untuk membantuku menghindari gangguan dari keluarga Qian. Ada apa? Permisi, Nona Su. Apakah kakekmu bernama Su Yuntian? Bagaimana kamu tahu? Kau rubah tua yang licik. Dahulu membuatku berhutang. Kau satu budi. Ternyata hanya untuk menikahkan cucunya padaku. Namun cucunya ini, identitas Su Wanxing, tidak semudah yang terlihat. Namun pujaan Nona Su, bukan dewa utama, menikahiku dengan seorang pengantar makanan seperti dia, tidak akan merusak reputasiku. Kamu salah paham. Kita berdua hanya suami istri palsu secara formal saja. Masing-masing mengambil yang mereka butuhkan. Kamu dan dewa utama yang kusembah. Satu adalah debu di bumi. Satu adalah bulan purnama di langit. Perbedaan yang besar. Aku juga tidak akan melakukannya padamu. Memiliki pikiran apapun terhadapmu. Aku datang mencarimu. Hanya ingin memanfaatkanmu untuk membantuku menghindari gangguan dari keluarga Qian. Saya punya waktu untuk mengejar Tuan Dewa. Tentu saja, aku juga tidak mengatakannya. Menghina identitasmu. Hanya dalam hatiku. Tidak ada yang bisa menandingi Tuan Dewa. Wanita ini juga cantik. Karakternya juga jauh lebih baik dari Liu Yuzhen. Selalu memuji saya seperti itu. Sekarang ibu juga sedang mendesak. Mari kita menikah. Baiklah, saya merasa bersalah kepada Anda. Ah, bukan begitu. Saya tidak bermaksud begitu. Maksudku, wanita kaya seperti kamu menyukai saya yang hanya seorang pengantar makanan. Merupakan kehormatan saya. Ini adalah rumah pernikahan kita. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Baiklah, saya terima. Tunggu malam. Saat itu, ini undangan dari Asosiasi Bisnis Triliunan. Datanglah malam ini. Aku akan membantumu memperluas jaringan. Baiklah, jadi malam ini, jangan sampai tidak datang. Baiklah, ayo pergi. Karena kamu sudah menikah denganku, maka mas kawin pasti harus diberikan. Hai, QB, persiapkan satu untuk malam ini. Kontrak senilai 2 triliun. Persiapkan lagi, 999 batang emas. Antar ke perkumpulan. Duduk. Kak, kamu lihat dia duduk di mana? Mengapa dia begitu membuat orang khawatir? Sebuah zen. Minum. Xiao Chen, apakah kita benar-benar bisa duduk di sini? Mengapa aku merasa mereka semua sedang melihat kita? Ya, posisi kita. Apakah kita tidak bisa duduk di sini? Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain? Aku pikir sudut sana terlihat bagus. Ibu, kalian duduk saja dengan tenang di sini. Saya di sini. Tidak ada tempat yang tidak bisa diduduki. Hei, kamu tahu, kamu duduk di tempat siapa? Itu tempat yang terhormat. Tempat Pangeran Mike. Kamu yang tidak tahu malu. Sayang kecil, kenapa tidak segera bangun? Anak ini tidak tahu diri. Berani duduk di sini. Ya, sekarang tidak pergi. Tunggu Pangeran Mike datang. Itu akan terlambat. Bagaimana? Perkumpulan kita, orang Daxia sendiri. Duduklah di bawah sendiri. Harus menyisakan satu untuk orang asing. Tempat VIP di atas panggung. Kalian itu nakal. Itu adalah tempat khusus Pangeran Mike. Kalian keluarga yang tidak berguna. Kamu hanya menunggu mati. Bicara tentang dirimu. Bagaimana bisa ada undangan? Undangan dari Asosiasi Bisnis Miliaran. Bukan, membawa keluargamu yang menyelinap masuk. Masih menunggu apa? Penjaga keamanan. Belum mengusir keluarga manis ini. Usir orang ini dari sini. Tuan muda ini. Tunggu. Mengapa aku harus menunggu? Wanita tua itu juga berani menyentuh saya. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Yang saya pukul bukanlah manusia. Saya memukul dengan lucu. Lepaskan. Kamu berani memukul saya. Ada masalah jika saya memukulmu. Masyarakat hukum memukul anjing yang bisa berkata-kata. Bukankah begitu? Kamu yang tidak memiliki undangan. Manis. Masuk ke asosiasi bisnis secara diam-diam sudah cukup. Berani memukul Xiao kami. Di mana keamanan-keamanannya? Ada apa? HMPH. Saya meragukannya. Orang-orang ini membawa virus. Masuk secara diam-diam ke asosiasi bisnis. Mereka ingin menularkan kepada kita. Tuan, mohon tunjukkan undanganmu. Apakah ini undangan? Apa ini? Undangan ini, asli. Apa? Ternyata itu nyata. Semua, perkenalkan diri saya. Saya adalah putra besar keluarga Xia. Apakah dia tidak memiliki undangan sekarang? Bolehkah kita mengusirnya sekarang? Tuan ini, belum mengusir mereka. Mulai. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh orangku.
Su, silakan turun. Ya. Sekarang, apakah kamu masih ingin mengusirnya? Salah paham. Orang ini, bukankah dia hanya mengatakan akan menikah dengan itu? Apakah ini aktor orang itu? Mengapa terlihat memiliki status tinggi? Xia, ini adalah orang ini, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangbei kita. Putri dari keluarga Su, juga merupakan CEO cantik dari grup Su. Hati-hati dengan dia. Kita tidak bisa mengganggu orang ini. Apa? Xia, apakah dia sudah menikah? Atau apakah dia memiliki pacar? Bagaimana mungkin? Kebanggaan Su Wanxing itu terkenal. Tidak ada yang bisa memikat matanya. Tapi, Pangeran Mike yang hadir hari ini, saya pikir dia bisa ditaklukkan. Mari kita pindah duduk. Tempat ini untuk Pangeran Mike. Bagaimana? Kamu juga merasa harus memberikan? Apakah harus menyisakan satu tempat VIP untuk orang asing? Kamu tidak mengerti. King Ying, mereka bilang Pangeran Mike itu. Siapa itu? Katanya Pangeran Mike ini, kekayaannya mencapai triliunan. Orang-orang yang datang ke pertemuan bisnis kali ini, sepertinya semuanya datang karena dia. Jadi adikmu duduk di sini. Bukankah begitu? Pangeran Mike datang. Pangeranku, pria ini rendah hati. Sekarang bisa duduk di sini. Tidak apa-apa. Nona Su, sudah lama tidak bertemu. Semuanya silakan duduk. Memang layak menjadi Pangeran Mike. Identitas orang ini sangat rendah. Bagaimana dia pantas duduk bersama Anda? Duduk di satu meja. Semua orang adalah manusia. Dari mana asalnya? Apakah itu layak? Tidak apa-apa. Kamu duduk di sini. Tidak sia-sia dia adalah Pangeran Mike. Sikapnya, tidak semua orang memiliki itu. Ya, tak heran mereka menyediakan khusus tempat duduk khusus untuk Pangeran Mike. Itu menunjukkan semua orang benar-benar kenali milikmu. Orang-orang ini benar-benar pandai mengambil hati. Bagaimana? Kamu juga tidak menyukai Pangeran Mike ini? Tidak ada perasaan baik? Tentu saja tidak. Orang seperti ini sudah sangat munafik dan licik. Jangan lihat dia. Saya tidak peduli Anda duduk di sini. Menurut saya, dia sudah memikirkan bagaimana untuk membalas dendam pada Anda. Mengapa ada bau asam yang menyengat? Datanglah ke sini untuk membersihkan. Bule. Apa maksudmu? Maaf, saya menderita misofobia. Tidak terduga keluarga Anda begitu busuk. Mundurlah. Xiao Chen, saya dan kakakmu akan pulang lebih dulu. Kamu mengenal banyak orang di sini. Ibu, tidak perlu pergi. Untuk keluargaku, minta maaf. Saya sudah mengalah. Saya menyarankan agar Anda jangan terlalu jauh. Dialah yang kubawa. Berapa banyak pangeran, juga harus memberi sedikit penghormatan. Nona Su, di mana ini? Saya datang ke pertemuan ini karena Anda. Untuk kehormatan Anda, saya bisa minta maaf kepadanya. Ini hanya masalah kecil, tetapi hari ini ada hal besar. Perlu persetujuan Nona Su. 3 hadiah ini masing-masing adalah undangan untuk pesta kembalinya Dewa Utama, 30 batang emas, dan juga kontrak senilai miliaran. Apa maksudmu dengan ini? Ini adalah mas kawin saya untuk Miss Su. Nona Su, apakah Anda puas dengan mas kawin ini? Kontrak senilai miliaran ini. Tapi keluarga Su Anda selalu ingin. Sekarang saya sendiri yang memberikannya. Tak heran dia begitu menghargai pria asing ini. Datang dan dihargai seperti ini. Ternyata karena kontrak senilai miliaran ini, berani melakukannya di depan saya. Melamar istri saya. Apakah saya benar? Hanya Pangeran Mike yang memiliki keberanian seperti ini. Orang kaya barulah bisa menaklukkan Su Wanxing. Xia, ada apa? Sebenarnya, kemarin saya melihat Tuan Su terhadap anak itu. Maaf, saya sudah menikah. Kontrak senilai miliaran ini, memang ini yang diinginkan keluarga Su. Hanya saja, saya tidak ingin hal ini terjadi. Su Wanxing sudah menikah. Tak terpercaya. Tidak bercanda kan? Kamu sudah menikah? Tentu saja istri saya tidak bercanda. Malah kamu, orang asing ini, jangan menggali lubang di depanku. Mencari masalah ya, anak ini dan Su Wanxing. King Ying, teman kecil kita, kapan menikah? Bukankah sudah kukatakan, tidak mengganggu kehidupan satu sama lain. Kamu lupa, berani mengajukan lamaran di depanku. Bahkan jika Raja Surga datang, tidak ada pintu. Kamu orang rendahan yang hina. Dengan apa kamu bisa menandingiku? Begitulah, kamu hanya seorang pengantar makanan. Dengan gajimu itu, bahkan tidak sebanding dengan Pangeran Mike. Mahar ini, siapa yang memberimu keberanian? Berani merebut wanita dari Pangeran Mike. Seorang pengantar makanan, seorang petugas kebersihan, seorang buta huruf yang bahkan tidak bisa sekolah. Sebuah keluarga biasa kelas bawah. Dengan apa? Dan status mulia. Bersaing dengan Pangeran Mike. Kalian semua ini, kalian yang suka memuja asing. Buka mata kalian, lihatlah dengan jelas. Beri kamu 10 detik, bawa masuk mas kawin. Jadi kalian rakyat biasa di Daxia, apakah begitu suka berbohong? Lucu, kamu ingin malu di depan teman asing, membuat malu nama Daxia. Belum minta maaf dengan cepat, kamu hanya seorang pengantar makanan, masih meminta orang untuk membawa mas kawin. Apakah mobilmu yang mobil rusak itu dibawa ke sini? Baiklah, mas kawin sudah tiba.
Bawa masuk, undangan pesta kembalinya Dewa Utama. Bawa 1 kontrak triliunan. Bawa 999 batang emas. 1. Semua ini kamu yang memberikan. Dia. Bagaimana dia benar-benar membawa mas kawin. Begitu banyak batang emas. Dan kontrak triliunan. 100 undangan. Ini bernilai triliunan. Wah, kalau ini untuk kita akan habiskan seumur hidup. Kita tidak akan habiskan seumur hidup. Kak, semua salamu mobil mewahku hilang. Pengantar makanan. Mereka berpakaian begitu lusuh. Bagaimana mungkin mampu membawa barang-barang ini? King Ning. Anak kecil kita, kapan kamu jadi kaya begini? Ibu, sepertinya adik tidak bohong kepada kita. Aku merasa jijik. Sekarang aku bisa menandingi mereka kan? Kita, Pangeran Mike, bagaimana Anda bisa datang? Kamu bilang aku bagaimana bisa di sini? Aku datang ke gedung kalian sebagai tamu, tapi malah bertemu dengan seekor serangga, mencemarkan nama baikku. Anda benar. Apakah begitu cara orang asing memperlakukan kita? Aku merasa jijik. Jelas-jelas kamu yang ingin menikah dengan kakak ipar, dibandingkan mas kawin. Sekarang tidak bisa menandingi. Langsung mulai melakukan pemerasan moral. Benar-benar munafik. Ah, gadis kecil dari keluarga Su. Mata mana yang kamu lihat? Tapi kita, Pangeran Mike, dibandingkan dan kalah. Ini, mas kawinmu ini. Bukankah ini dipanggil oleh kakak iparku? Tentu saja bukan. Tapi kami Pangeran Mike, khusus mengirim orang untuk mengantarkanku. Apa? Mas kawin ini? Benar-benar bukan dia yang mengirim. Orang ini terlihat seperti orang miskin. Bagaimana mungkin bisa mengirimkan mas kawin mahal ini? Semuanya, mas kawin ini aku yang mengirimkan sebagai tambahan. Dengan kecantikan dan kekuatan Miss Su, kontrak ini adalah suatu keharusan. Tak terduga kau, orang asing ini, begitu tak tahu malu. Dan kamu, untuk menyenangkan orang asing ini, tiba-tiba berubah pikiran. Kau tidak takut menyakiti orang yang seharusnya tidak disakiti. Kau seorang orang yang bertemu dengan tikus mati. Siapa yang memberimu wajah berbicara dengan Pangeran Mike? Itu adalah kita di Daxia. Hubungan dengan teman asing. Jika karena satu dirimu, kerusakan pengantar makanan, bisakah kau menanggungnya? Berani, masih berani mengancam Tuan Li kami. Tahukah kau, dia didukung oleh Qian Yun, orang terkaya di timur. Kekayaannya mencapai 3 triliun. Jika dia menginjakan kaki, langit dan laut akan gemetar. Kakak, mengapa tidak membela suamimu sedikit? Dia terlalu sombong sekarang. Membuatnya merasakan sedikit kerugian juga baik. Tapi apakah mahar ini benar-benar dari suamimu? Tidak mungkin. Saya telah memeriksa informasinya. Dia tidak memiliki aset seperti itu. Dan hubungan sosial. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu. Apakah kamu mendengar? Kami adalah Pangeran Mike, tetapi penuh toleransi. Tetapi memberi hadiah. Sekarang aku sudah memberimu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Sangat baik. Bawahan kalian orang asing ini. Jangan menyesal. Qian Yun, aku memberimu 10 menit. Datang ke Hotel Kaisar. Bersihkan situasi. Kamu sekelas apa? Kamu juga berani menyebut nama Qian? Qian adalah orang terkaya di timur. Mengendalikan lebih dari 10 kota. Sehelai rambut di tubuhnya lebih berharga darimu. Sebelum kamu bual, bisakah kamu membuat draft terlebih dahulu? Saya menasihati Anda. Lepaskanlah, rendahkanlah harga diri yang kasihan dan hina itu. Jangan membuatku memukulmu. Xiao Chen, jangan tergesa-gesa. Tuan Li, anakku terlalu tergesa-gesa. Saya memberikannya kepada Anda. Meminta maaf kepada Pangeran Mike. Aku punya beberapa ratus dolar di sini. Anggaplah sebagai tanda kasih kami. Bau asam yang menusuk. Kamu nenek tua ini, pergilah jauh-jauh dari sini. Ambil beberapa ratus yuan. Mengusir pengemis. Ya, aku akan membawanya pergi sekarang. Xiao Chen, ayo pergi cepat. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Bukankah tadi kamu ingin berkelahi denganku? Mari kita bandingkan. Xiao Chen, jangan tergesa-gesa. Nona, orang asing ini tidak takut suamiku memukulnya. Pangeran Mike ini memiliki identitas lain. Juara bela diri dunia. Tidak heran dia begitu percaya diri. Tuan Mike, anakku agak pemarah. Tapi hatinya baik. Aku sudah mendidiknya. Kesalahan yang dilakukan orang dewasa, tetapi harus bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Anakmu ini, tadi bukan kamu yang mengatakan Qian Zong datang membersihkan. Sekarang, orangnya. Tuan, anakku hanya bercanda. Jangan ambil serius. Pangeran Mike, lebih baik begini. Orang seperti ini tidak layak bagi Anda untuk bertindak. Biarkan bawahan melakukannya. Baiklah, datanglah. Ambil kaki orang ini, patahkan untuk saya. Bos Qian, bagaimana kamu datang? Makan di sini dan di sana. Yuzhen, Bos Qian benar-benar datang. Tidak mungkin. Benar-benar dipanggil oleh anak itu. Tidak tahu apakah dia beruntung atau benar-benar memiliki kemampuan itu. Menurutku, kali ini sepertinya nyata. Bos Qian, ini sebenarnya mengapa? Dengarkan baik-baik. Aset di bawah namamu dibekukan tanpa batas waktu. Mulai hari ini, tetapi berani melangkah setengah langkah ke dunia bisnis. Aku akan mematahkan kakimu. Bos Qian, ini sebenarnya mengapa? Apa kesalahanku?
Apakah kamu tidak punya hati nurani? Mahar itu dikirim oleh Dewa Utama. Kamu untuk menyenangkan orang asing itu malah membalikkan fakta. Bisakah aku melindungimu? Belum pergi sekarang juga. Itu ternyata adalah mahar dari Dewa Utama. Jadi begitu, apa yang dikatakan orang itu semuanya benar. Semua ini dikirim oleh Dewa Utama. Bos Qian, saya sudah lama mendengar namamu. Saya Mike, saya tidak peduli siapa kamu. Melakukan kesalahan di wilayah besar Sia saya dapat membuat kalian, Tuan Qian. Apa artinya ini? Hanya karena beberapa hal kecil, merusak persahabatan antara dua negara kita. Apakah harus dipecahkan begitu saja? Harus minta maaf. Tetapi ini adalah hadiah dari Dewa Utama. Apakah menurutmu ini hal kecil? Apakah kamu tidak takut akan kemarahan Dewa Utama? Menghancurkan negaramu yang kecil. Dewa Utama sudah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Tidak lagi terlibat dalam pertempuran di dunia. Apakah kau pikir aku takut? Ancamanmu. Saya kembali dari ribuan mil jauhnya untuk menghadiri pertemuan bisnis ini. Kalian orang-orang Daxia ini, pengikut yang hina, tidak memberi hormat dengan bersujud sudah cukup. Bahkan direbut posisiku oleh orang ini, mengambil alih tempatku. Sekarang membuatku malu seperti ini. Pantas kalian tidak bisa menjaga harta negara. Anda layak untuk ditekan. Menerima mahar secara tidak sah sudah cukup. Masih berani begitu? Kami sangat menghormatimu. Sekarang kau menghina aku seperti ini. Apa maksudnya? Menghormati. Kalian orang-orang Daxia yang hina. Berlututlah untuk menyambutku. Itu baru disebut menghormati. Dapatkah membuat kalian duduk dan berbicara dengan saya? Kau menghina rakyatku. Kau harus minta maaf kepada kami. Ternyata ini wajah asli kalian, orang asing. Di antara orang-orang rendahan yang hina ini, dipilih olehku. Ini adalah wilayah Daxia. Perbedaan status kita. Di masa depan, kalian harus tunduk kepada bangsawan kami. Aku tidak mengizinkan. Kau telah menghina rakyatku. Kau harus minta maaf kepada kami. Nona Su, kau sangat beruntung. Di antara orang-orang rendahan dan hina ini, telah kuterima. Tapi apakah kau tidak menyadari perbedaan status kita? Saya dari Daxia, para sahabat asing yang terhormat, atau seorang pangeran. Apakah kalian pantas membuatku minta maaf? Kalian tidak bangga dengan negara kalian sendiri. Bangga dengan kemampuan bela diri. Memberikan kalian kesempatan. Kalahkan aku. Saya minta maaf. Kalah dalam pertarungan. Kalian harus tunduk saat bertemu bangsawan kami. Dengan kekuatan Pangeran Mike, dia adalah juara dunia bela diri. Bukankah kau selalu ingin bertarung? Kesempatan sudah datang. Ayo, segera maju. Apakah kalian pantas membuatku minta maaf? Begitu ingin melihatmu. Ayah asing menangis karena aku memukulnya. Dengan kekuatan Pangeran Mike, satu pukulan bisa membunuhmu. Sudah sampai saat ini, masih berbicara seperti itu. Sungguh tak tahu malu. Sudahlah, penculikan moral. Apakah hukum mengatakan begitu? Kita hanya boleh menyukai orang dalam negeri. Kalian malah menyukai orang asing. Bagaimana? Setelah begitu lama, begitu, hanya bisa bicara besar. Aku akan melihatmu hari ini. Kamu orang asing ini, kemampuan apa yang Anda miliki? Baiklah, mari kita mulai. Begitu saja. Ayo, orangnya, naik ke atas panggung. Kak, pengawal Bos Qian, pastinya ahli. Kalau di Tianhai, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan pengawal Bos Qian. Hanya saja. Siapa lagi? Apa yang bisa kalian lakukan, orang-orang Daxia ini? Hanya itu saja. Biar aku saja. Xiao Chen, kau gila. Dia adalah juara bela diri. Kalau kau naik, bukankah itu bunuh diri? Ibuku, kita bisa menghindari segala hal. Namun hanya ada satu hal yang tidak bisa dihindari, yaitu ada yang menghina negara kita. Ambil pisau. Orang yang tidak tahu diri. Aku pernah menjadi juara dalam pertarungan pedang. Mengalahkan juara. Kau malah memberiku pisau. Aku adalah bagian dari dinasti Xia yang besar. Sebuah negara yang menghormati adat istiadat. Selalu memenangkan hati orang dengan kebaikan. Pada masa itu, kamu penjajah. Berdiri di depan gerbang negara. Orang lain menjadi pedang. Aku menjadi daging ikan. Hanya bisa melihat dengan mata terbuka. Melihatmu. Membakar. Membunuh. Merampas. Menjarah ibu kota. Tidak terduga bahwa dia memiliki keberanian seperti itu. Dan sekarang dinasti Xia telah bangkit dengan gagahnya. Kalian para barbar ini jika masih memegang erat pemikiran dari puluhan tahun yang lalu, datang menyerang dinasti Xia, maka aku hanya bisa memberimu satu kalimat. Mereka yang menyerang dinasti Xia, meskipun jauh, pasti akan dihukum. Apa gunanya bicara besar? Hari ini tidak bisa mengalahkanku. Kalian dinasti Xia akan terus disebut sebagai hamba yang tercela.